Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah cuplikan post-credit scene dari film Thunderbolts alias The New Avengers, yang dimana gue menemukan ada sebuah teori baru yang mengatakan kalau Sam Wilson dan juga Bucky Barnes ini ternyata udah bermusuhan setelah kejadian di ending film Thunderbolts. Kira-kira apa yang terjadi nih ya? So Mario Booster, let's break down this video. Dalam post-credit scene-nya sudah dikonfirmasi bahwa timeline-nya akan ada berada di filmnya Avengers Doomsday oleh pihak Russo Brothers-nya sendiri, karena memang mereka berdua adalah orang yang mendirect adegan post-credit scene ini untuk film Thunderbolts sebagai jembatan kepada proyeknya Avengers Doomsday dan juga The Fantastic Four First Steps yang akan tayang 2 bulan lagi. Dan di adegan itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa Bucky Barnes itu akhirnya bergabung kepada anggota The New Avengers, sebuah bentukan grup dari Valentina dan juga pemerintah Amerika Serikat setelah dia akan digerebek oleh para tim Thunderbolts di ending film tersebut. Bucky Barnes mengenakan sebuah kostum Winter Soldier yang terlihat seperti pada versi komik barunya dalam komik Thunderbolts Is nomor tahun 2023, yang dimana ada bintang merah di bagian sebelah kanannya sebagai tanda bahwa dia pernah mengalami masa-masa kelam ketika dia pernah menjadi anggota Winter Soldier di bawah tekanan dari para pasukan Hydra. Dan di adegan ini kita bisa melihat bahwa semua anggota tim The New Avengers mereka seperti sedang berargumentasi bahwa Sam Wilson akhirnya mendaftarkan hak cipta nama Avengers kepada dunia, sehingga para anggota The New Avengers ini mereka gak bisa lagi menggunakan nama mereka sebagai nama resmi. Jadi Red Guardian akhirnya mengusulkan bahwa nama mereka adalah The New Avengers pakai Z di belakangnya, sehingga gak kena hak cipta dari Sam Wilson sebagai pemegang lisensi untuk nama Avengers kepada pemerintahan Amerika. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan. Kenapa seorang Bucky Barnes ini tidak bergabung kepada Avengers versi Sam Wilson? Karena seperti yang kita tahu ya, hubungan Sam Wilson dan juga Bucky Barnes ini udah seperti saudara dekat, yang dimana mereka udah pernah bergabung di serial The Falcon and Winter Soldier. Bahkan mereka berdua sempat bertemu di Captain America Brave New World ketika Bucky Barnes mengunjungi Sam Wilson yang sedang berduka ketika menunggu operasi Joaquin Torres yang mengalami sebuah kecelakaan ketika pertempuran melawan Jepang di Celestial Island. Tapi kenapa mereka berdua ini sepertinya udah berpisah di timeline ini? Sepertinya besar kemungkinan karena masalah yang dibuatkan oleh Sentry alias The Void ketika dia melenyapkan semua orang dengan bayangan hitamnya di seluruh kota New York, sehingga Sentry akhirnya dianggap ancaman bagi dunia, terutama kepada Sam Wilson yang sangat taat kepada hukum pemerintah. Namun sepertinya Bucky ini berusaha untuk menghentikan Sam karena dia paham kalau Bob ini bisa mengalami hal seperti itu, yang dimana penyebabnya adalah karena tekanan mental yang pernah ia alami ketika dia masih kecil dulu. Nah, dikarenakan Bucky melindungi Bob di timeline ini, maka inilah akhirnya si Bucky dan juga Sam Wilson itu akhirnya pecah sebagai teman. Maka dia bergabung kepada tim The New Avengers ketimbang Avengers asli yang dibentuk oleh Sam Wilson tanpa ada campur tangan pemerintah Amerika Serikat sama sekali. Yang dimana masalah ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya Captain America Civil War, yang dimana Tony Stark dan juga Steve Rogers memiliki ideologi yang berbeda. Apakah mereka akan bergabung kepada pihak pemerintah atau justru tetap menjadi sebuah kelompok swasta yang bergerak sesuai kemampuan mereka? Tidak pada di saat itu Bucky Barnes menjadi ancaman besar karena pikirannya dikendalikan oleh Baron Zemo untuk memecah belah anggota Avengers dari dalam. Jika ini benar, maka semuanya jadi masuk akal karena Sam Wilson sudah menjadi Captain America yang diakui oleh banyak orang dan juga diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan Bucky Barnes sebagai Winter Soldier hanya ingin melindungi Bob Reynolds dari perbuatannya sampai mengancam kota New York tersebut di ending film Thunderbolts kemarin. Dan terungkap di percakapan ini, para anggota The New Avengers sempat nego kepada Sam Wilson bahwa jangan mendaftarkan nama Avengers kepada hak cipta, dan mereka mengatakan bahwa Sam adalah orang yang keras dan tetap teguh kepada pendiriannya. Maka semua anggota The New Avengers ini agak kesal kepada Sam sebagai Captain America yang baru ini ya.
Nah sekarang kita akan fokus kepada tokoh Valentina. Pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan sebuah dana untuk bangun kembali Stark Tower menjadi Watchtower? Sepertinya di kalangan itu adalah CEO dari sebuah perusahaan yang bernama Oxy Group. Dengan pembuatan Project Sentry-nya, akhirnya semua dana dari Oxy Group ini dia alih fungsikan menjadi sebuah dana untuk bangun kembali Stark Tower menjadi Watchtower. Dikarenakan semua ruangan di Watchtower ini ada banyak banget perbedaan, terutama kepada pintunya yang ada lambangnya The New Avengers, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada pintunya dari X-Men di era Marvel Fox dulu. Dan juga ada AI di gedung itu sebagai bentuk pertahanan di Watchtower, yang dimana sepertinya dari suaranya hampir sama seperti Friday, AI versi perempuan yang dibuatkan oleh Tony Stark setelah Jarvis menjadi Vision di filmnya Avengers Age of Ultron tahun 2015. Bahkan mereka sepertinya punya satelit sendiri karena mereka bisa mendeteksi sebuah bahaya mengancam yang berasal dari luar angkasa, yang dimana mungkin saja mereka memakai sebuah satelitnya Stark Industries. Dan terungkap di ending ini, mereka menemukan sebuah pesawatnya Marvel One milik Fantastic Four The Universe Alternative, yang dimana hal itu akan bisa kita lihat di filmnya The Fantastic Four First Steps nanti ya. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan. Apakah benar di pesawat Marvel One itu adalah semua anggota The Fantastic Four yang sekarat? Atau yang kedua adalah semua orang-orang dari Universe Alternative yang mereka evakuasi? Atau jangan-jangan itu adalah isinya Dr. Doom versi Robert Downey Jr. mengingat Reed ini untuk mengembangkan sebuah portal antar dimensi ketika berada di gedung Baxter Buildingnya, yang dimana semua perencanaannya udah pernah kita lihat di official teasernya dan juga official trailernya kemarin. Maka bisa jadi di pesawat itu ada semua orang-orang di universe alternatif yang mereka selamatkan akibat ancaman Galactus yang menghancurkan planet bumi mereka, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Thor ketika dia membawa semua orang Asgardiannya untuk mengungsi ke planet bumi, tepatnya di kota Townsburg. Tapi juga ada praves yang menyebutkan kalau di pesawat itu adalah Dr. Doom RDJ. Mungkin bisa jadi ya, karena kita belum lihat bagaimanakah penampakan Dr. Doom RDJ selama ini di MCU. Baru hal itu akan muncul di filmnya Avengers Doomsday sebagai bentuk pamungkasnya. Tapi ya kalau gua pikirkan lagi, sepertinya itu bukan Victor Von Doom yang akan kita lihat di filmnya Avengers Doomsday mendatang. Karena lagi-lagi, kalau itu adalah Victor Von Doom, dia nggak mungkin akan pakai pesawat Marvel One untuk belak-belakan pindah ke multiverse lain. Karena itu akan terdeteksi oleh pihak musuh dari universe tersebut. Maka dari itu bisa gua asumsikan kemungkinan pesawat itu adalah pesawat milik Fantastic Four yang asli dan juga mengungsi semua berbagai macam orang-orang di universe alternatif untuk pindah ke Earth 616. Tapi lagi-lagi ya, itu cuma teori liar aja dan sepenuhnya akan kita lihat di filmnya Avengers Doomsday yang akan siap tayang di tahun 2026 mendatang. We will protect you. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.